Oke, balik lagi sama gue. Kali ini kita bakal bahas materi lanjutan nih dari materi yang sebelumnya soal liquidity pool. Cuma itu kan masih basic banget. Nah, ini kita masuk ke yang lebih advance lagi, namanya CLMM. Itu Concentrated Liquidity Market Maker. Oke, kita langsung aja ya. Apa itu CLMM? Concentrated Liquidity itu konsep pertama kalinya diperkenalkan oleh Uniswap lewat update dan upgrade V3-nya pada tahun 2021. Jadi hitungannya udah agak lama ya, udah 4 tahunan. Nah, perbedaannya dengan LP biasa, liquidity pool biasa, concentrated liquidity ini likuiditasnya dipusatkan ke range harga tertentu aja yang kita tentukan. Kayak misalkan kalau liquidity pool biasa itu bener-bener nih likuiditasnya kita punya $500 nih. Kita mau nyuplai likuiditas $500. Tuh disebar harganya dari titik 0 sampai tahingga. Itu kan tahingganya harganya udah belum itu kan belum disamperin atau belum sampean lah ke sana. Cuma ya itu $500 kalian dibagi-bagi ke sana. Jadinya apa? Ya udah likuiditasnya kesebar, jadinya fee yang didapat dari hasil perdagangan di pool tersebut juga lebih kecil. Nah, ini kepikiran gimana kalau misalkan nih asetnya bergeraknya di range harga tertentu aja. Misalkan kita anggaplah Ethereum deh, geraknya lagi sideways nih. Geraknya cuma di antara harga 4.000 sampai 4.200. Nah, gimana kita untuk memaksimalkan likuiditasnya kita pusatkan aja ke harga itu aja. Akhirnya muncul yang namanya CLMM ini. Nah, contohnya di sini untuk di contohnya di gambarnya ada token A sama token B. Ya udah token A terhadap B itu harganya 100 sampai 1000 doang range harganya. Kita mau naruh likuiditas di situ ya udah kita tentuin range harganya 100 sampai 1000 aja. Tuh ini udah dijelasin tadi untuk liquidity pool yang biasa atau klasik, likuiditasnya disuplai ke pool tersebut tersebar ke semua titik harga aset dari 0 sampai tahingga. Sedangkan ini si LMM kita dapat menyuplainya di range harga mana perdagangan lebih sering terjadi nih sekarang. Nah, hasilnya apa? Trading fee yang didapat tentu akan lebih maksimal. Jadi return kita bakal maksimal juga. Nah ini bukan tanpa risiko. Ya kalau LP kemarin kan ada yang namanya impermanent loss. Nah di sini impermanent lossnya lebih gila lagi di CLMM. Kemarin kan kalau misalkan harganya kita supply misalkan BNB dan USDC di liquidity pool yang biasa, LP biasa ya. Itu misal kalau ada impermanent loss, harganya naiknya 2 kali lipat atau apa, ya aset kita yang awalnya 1:1, nanti ya salah satu pairnya bakal berkurang. Misalkan BNB sama USDC. Nanti sebagian BNB-nya akan berubah jadi USDC. Jadi ketika harganya naik gitu, yang tadinya 1 BNB kita supply di awal, bisa aja pas kita tarik kembali LP-nya ketika ada kenaikan harga, itu nggak jadi 1 BNB lagi, bisa jadi kurang jadi 0,9, 0,8. Tergantung kenaikannya berapa. Nah, di CLMM ini lebih gila lagi. Kalau misalkan harganya ini keluar dari range yang kita tentukan, misalkan di BNB ya, kita masih pakai contohnya BNB. Kita nentuin range harganya 1000 sampai 1100. Nah, jikalau ini udah keluar range-nya kan range bawahnya 1000, range atasnya 1100, maka BNB yang kita supply nanti ketika udah melewati 1100 akan sepenuhnya berubah menjadi USDC gitu. Ini permanent loss-nya lebih tinggi ya. Nah ini ada ilustrasinya juga. Nih katakan kita menyuplai likuiditas atas ETH USDC di harga 1500 sampai 3000. Nah ini ada range-nya nih. Jika harganya keluar dari range, maka jika keluar dari range bawah, batas bawah 1500, posisi LP-nya tadi ETH dan USDC akan sepenuhnya berubah jadi ETH. Sedangkan jika lebih batas atasnya nih naik di atas 3000, posisi bakal 100% jadi USDC. Itu untuk resikonya CLMM ya, high risk high return juga. Oke, sekarang kita coba langsung kita contohnya praktek kita pakai PancakeSwap juga ya. Kemarin kan kita contohnya pakai PancakeSwap, sekarang ya pakai PancakeSwap lagi. Ini nggak bener full praktik, cuma gue bakal nunjukin nih kira-kira cara bikin liquidity-nya gimana. Oke, kita buka ini PancakeSwap, terus ya tinggal pilih ini liquidity. Masing-masing beda-beda ya, di masing-masing DEX itu menunya agak berbeda, cuma kurang lebih mirip-mirip lah ya. Oke, kita bisa nentuin dari pool yang udah dibikin atau kita bikin pool sendiri. Cuma sekarang bikin pool sendiri di sini tinggal mencet create pool aja. Kalau kita pakai udah existing poolnya udah ada nih, kita cuma nyuplai aja. Udah tinggal milih aja dari yang tersedia di sini. Di sini kita cobain pakai BNB dan USDT ya. Nah, ini nanti keluarnya kayak gini.
APR-nya segini kira-kira untuk sekarang. Nah, kita tinggal add liquidity aja. Nah, ini kan hitungannya agak ribet ya, USDT dibandingin BNB. Cuma kita bisa tuker nih. Di mana nukernya? Nih, bisa kita tuker kayak gini. Nah, ini kan lebih itu ya berdasarkan chart sekarang harga BNB-nya. Misalkan kita mau nentuin nih BNB-nya lagi geraknya sideways di 1000 sampai 1200 doang. Ya udah kita bisa nentuin range-nya. Ini diketik aja atau kita ada slidernya. Kita bisa nge-slide aja bawa ke atas tuh. Ya kan bisa nge-slide aja. Kita tentuin range-nya di 1000. Susah ya kalau presisi. Kalau susah presisi ya udah diketik aja. 1000 lah kira-kira kurang lebih segitu sampai 1200 misalkan. Kok malah gerak ininya 1200. Lebih gampang diketik sih sebenarnya. Cuma ini buat nyontoin aja. Lebih enak diketik sebenarnya langsung biar presisi. Nah kira-kira ini 1000. Akhirnya diketik juga kan. Sampai 1200. Ini kita mau ituin likuiditasnya di sini yang terpusat di sini. Nah kalau misalkan ya anggap 1 tahun nih gerakannya bakal sideways aja. Ini udah ada estimated APR-nya. Jadi dengan kalian nge-supply likuiditas di sini, di range ini, kira-kira setahun kalian bakal dapat return atau yield sekitar 78% di sini nih. Nah, ini udah combined ya, ada pokoknya di suatu DEX itu bisa ada yield farm, ada dari LP-nya. Dari LP-nya doang sih cuma 37,85. Itu hitungannya lumayan kalau misalkan dia sideways-nya lama setahun. Tapi kan tentu nanti ya sideways-nya nggak selama itu kan. Jadi ya berpotensi itu kena impermanent loss. Sedangkan kita add 1 BNB. Nah ini kalau sebelumnya di liquidity pool yang klasik, LP klasik itu perbandingan asetnya harus 1:1. Nah ini kalau untuk CLMM enggak ya, tergantung range-nya. Nah ini kan contohnya sekarang harga BNB di 1115. Tapi kita harus untuk menyuplai 1 BNB kita harus menyuplai juga di sini 1574 USDT. Berarti kan emang tidak 1:1 kan. Jadi agak lebih dikit. Cuma ya itu returnnya bakal lebih besar juga. Jadi totalnya kita yang harus mengeluarkan untuk menyuplai 1 BNB di sini ada keluarnya 2678. Habis itu ya udah tinggal klik selesai. Itu untuk kalau kita mau dari existing pool ya. Kalau kita misalkan mau bikin pool sendiri sebenarnya mirip-mirip. Kita pilihnya kalau mau pakai CLMM itu kita pilihnya yang V3 pool ya. Sebenarnya nah di sini juga kalau tadi kita udah ngikutin fee level yang udah ditentukan dari pool sebelumnya. Nah kalau kita create pool sendiri kita bisa nentuin fee sendiri ya, fee-nya yang dikenakan ke para trader yang menggunakan pool kita. Biasanya kan 0,01. Yang masing-masing juga ada kelebihan dan kekurangannya. Misalkan kalau fee-nya tinggi, ya udah return kita biasanya tinggi juga. Cuma biasanya untuk DEX-nya sendiri, automated market maker-nya pasti mengarahkan ke poolnya yang pertama likuiditasnya tebal, yang kedua slippage-nya kecil, dan tentunya yang fee-nya kecil juga. Jadi kalau kalian udah banyak pool nih di suatu aset, pasangan aset, misalkan BNB sama USDT tadi udah banyak poolnya, dan kita bikin pool lagi dengan fee yang tinggi, ya kemungkinan pool kita nanti ya nggak diarahin sama AMM-nya. Jadi gitu, kekurangannya adalah di situ. Fee tinggi ya return kita berpotensi lebih tinggi, cuma ya itu pool kita bakal jarang dipakai. Sedangkan kalau misalkan poolnya fee rendah, ya kemungkinan diarahkan oleh AMM-nya sebagai trade route-nya itu lebih tinggi. Jadi ya lebih banyak yang pakai pool kita, cuma ya fee yang kita dapatkan ya kecil, misalkan persenannya. Cuma rata-rata itu orang makainya di range-nya 0,25 sampai 0,3%. Tuh ya kok kesini. Dan nanti kalau misalkan itu kalau nggak ada nih kita BNB sama USDT misalkan. Nah biasanya sih kalau poolnya nggak ada, ini nggak keluar notif kayak gini ya. Ini kan berarti poolnya sudah exist, sudah ada. Berarti kita diarahkan untuk pakai aja yang udah ada. Tuh, kurang lebih sama. Kita tentuin fee levelnya, kita tentuin harganya, terus tinggal masukin deposit jumlah tokennya. Gitu kurang lebih. Coba. Dan nanti untuk itu kalau misalkan kita sudah bikin liquidity poolnya, udah nanti bakal keluar di sini my position. So, kalau sewaktu-waktu kalian pengen remove LP-nya, bisa langsung sini aja. Ini dari sini kalau dari existing pool-nya juga sebenarnya kalian bisa gunakan TV-nya juga di more-nya ya. Ini kan untuk default-nya katanya fee-nya dikasih 0,01 fee tier-nya. 87% kebanyakan milih ini.
Cuma kalau kalian mau milih yang tadi ya udah pertimbangkan aja apa yang gue bilang. Kalau fee-nya kecil biasanya bakal banyak yang make, cuma ya itu kita nerima fee-nya dikit. Sedangkan kalau fee-nya besar ya jarang banget yang milih. Cuma ya itu kalau sekali ada yang milih ya udah fee yang didapat lumayan besar juga. Tuh kan bisa kita lihat APR-nya lebih tinggi timbang kalau kita milih yang kecil. Ya rata-rata sih gitu tuh. Nah ini biasanya tidak ada estimated APR-nya. Ini karena sepi jadinya lebih kecil ketimbang itu. Berarti di sini sweet spot-nya adalah 0,05% gitu. 1% malah kurang nih kayaknya, ya kan? Karena sepi volumenya yang pakai pool tersebut fee ketinggian. Oh, ya udah tinggal sesuai itu lah, personalize aja lah sesuai target kalian bikin liquidity pool buat apa. Gitu. Itu untuk pembahasan CLMM. Selanjutnya kita bakal masuk yang lebih advance lagi nih. Ini sumbernya base-nya CLMM juga. Cuma ini lebih dikembangin lagi, itu namanya DLMM itu atau Dynamic Liquidity Market Maker. Oke, untuk segini aja materi untuk CLMM-nya. Sampai jumpa di materi DLMM. See you.